Mbok niki balik teng sifati Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdasé nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada dua kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa Nasrani. Disebut ahli napa? Kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu dua diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab satu wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau enggak ahli kitab, ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab. Dua wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istaro abdan bi kholisi mali min warikin aw dhahabin. Faya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri. Min warikin audhabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni nek ana budak, tak idek-idek. Jadi uang tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya pembantu atau apa, udah beli mahal-mahal, dibeli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kuluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh mat. Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae iku. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles iku ora sunah Rasul iku. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh iku. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Bikin aku pengen ngalim sing barokah yang nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Yaitu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak yang disayang hanya 1-2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah idzan fala kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih dok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah, sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, sudah jelas itu. Paham gitu? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah tadi darabawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal dirrojul. Hal yastawiyani napa? Masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya, kalau punya majikan banyak, harus saja kita punya Tuhan 3.
Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok, sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangeran sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu napa? Pintu, satu napa? Aturan. Dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi suroka'u mutasakisun. Mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Wa rojulan salamal lirojul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya, Nabi itu telaten, diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau gak ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah, yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina, ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang, saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu. Bulik kamu, budi kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar, terus dia demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina, karena melukai orang banyak. Itu ya sudah. Pun saat ini kalau nerang hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andekan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah wani bodoh. Mergo 2 derajatnya mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 nopo derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati. Ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti. Ilmu gini mang jelimet. Sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya, saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Enggak ada di tradisi orang alim enggak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, loh yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita di pondok diajari hisab.
Kalender kudus itu yang punya Ki Turekan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Lah anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas tengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti terawih ada enggak? Kang tani pengumuman perintah gak wong alim ngenteni pemerintah ngene uang. Aneh-aneh. Kok nak Luqman Hakim muni ora bodoh, tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak umumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan, nah engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu baru ru'yah dulu. Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten, agar apa kiamat ini sih ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi. Waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, udah usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang tuh bisa salah namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah namanya orang gitu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampai ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal ibu ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin, 1 Syawal kemarin. Itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat ngenteni apa? Ru'ya. Ya tapi ya karena kita percaya ru'ya ngenteni pengumuman ru'ya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nah wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir.
Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, entah karena mendung entah karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak saban dia. Misalnya dia ngitung tanggal si saban Ahad, NU Senin. Buang jari NU nama mamang kok ikmal tapi jari sing ngitung Ahad wis ikmal ngaku ngitunge. Paham sampean dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dene ngitunge siji Saban itu Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Kira-kira dhewe, artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksud. Tapi sementing aja anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada tal'urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoknya bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Gue angker dibantah, nak sinaumu wis suwi koyo aku bantahlah, nak ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku, ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. Lah NU di mazhab iku kapan wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Basim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Muni Syafi'iyah. Ya kira-kira Basim takoki mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Muni piye jawab? Syafi'iyah. Iya to ora? Lu gak kira-kira. Wah aneh-aneh.